Mojang Jajaka tahun ini mengangkat tema apa sih? Untuk temanya mengangkat tema futurism, yaitu Futurism. ya pariwisata di masa depan atau masa depan di tangan pariwisata. Oke. Nah, untuk pembekalannya sendiri, kita kemarin sudah beberapa kali melakukan pendampingan, dan teman-teman ini sudah kita latih semua dasar-dasar public speaking, termasuk mulai dari intonasi, untuk speed, volumenya juga, artikulasi. Nah, seperti yang dipakai saat ini, Caca dan Kacung Widodo ini adalah busana pakem Nok dan Kacung Kabupaten Cirebon yang sudah dimodulkan di tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa setia RCTV. Langkah padannya pemirsa, senang sekali saya Lulu Jana dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program kesayangan kita di pagi hari ini, apalagi kalau bukan Ngopi Dingin. Oke pemirsa, Ngopi Dingin di hari Selasa ini tanggal 25 Juli 2023 ini spesial. Kenapa spesial pemirsa? Karena saya nggak sendirian pemirsa, tapi saya sudah ditemani oleh kedatangan tamu spesial nih di pagi hari ini ya. Jadi kita tema Ngopi Dingin kali ini adalah Noka Goes to Mocha Jabar 2023. Penasaran kan? Untuk itu kita di studio ini sudah kedatangan tamu spesial ya. Ada Kacung Widodo dan juga Nok Caca. Nah, pemirsa Kabupaten Cirebon, masyarakat Kabupaten Cirebon pastinya harus tahu dong ya, Nok Kacung 2023 Kabupaten Cirebon itu siapa? Nah, kita sudah hadirkan di pagi hari yang spesial ini. Halo, selamat pagi Nok Kacung. Oke, boleh kenalan dulu nggak nih? Mungkin pemirsa di rumah juga baru lihat atau baru tahu gitu ya, ternyata Nok Kacung 2023 ini sudah terpilih gitu. Silahkan. Oke, bisa dulu. Ya, silahkan. Sampurasun, saya Najwa Salsatrinesia, saya berusia 19 tahun. Saya sedang berkuliah di Universitas Pendidikan Indonesia dengan jurusan Pendidikan Seni Tari. Saya adalah Nok Kabupaten Cirebon tahun 2019. Pada saat itu saya adalah siswi SMA di SMA Negeri 1 Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saya menekuni dunia tari sejak usia 5 tahun. Nah, saya juga sudah mempelajari beberapa tarian, yang ada tarian Nusantara, tari Jaipong, dan saya juga pernah menampilkan tarian tersebut di RCTV pun pernah, di TVRI Bandung pun pernah, Masya Allah, di ya. event-event Besar Provinsi lainnya Jawa ya? Barat juga pernah. Salam kenal semuanya, hatur nuhun. Oke, silahkan dari Kacungnya. Oleh Sampurasun, Akang Teteh Sadaya. Perkenalkan, saya Widodo Arsideatullah. Sekarang usia 22 tahun. Saya sebagai salah satu mahasiswa semester 8 di Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Dan saya menjadi salah satu perwakilan Kabupaten Cirebon dalam pemilihan Pasanggiri Mojang Jajaka Jawa Barat 2023. Nah, itu dia pemirsa ya. Ada Nok Caca sama Kacung Widodo. Ya, usianya masih muda-muda banget pemirsa, masih fresh gitu ya. Jadi Nok Caca sama Kacung Widodo ini yang akan mewakili ya menuju Mojang Jajaka Jawa Barat 2023 ya, mewakili Kabupaten Cirebon. Untuk itu kita harus bangga dan juga tentunya harus mendukung dengan sepenuh hati gitu ya. Nah, untuk menuju Mojang Jajaka 2023 nih, apa saja yang sudah dipersiapkan sama Nok Caca dan juga Kacung Widodo? Sebelumnya kita juga berterima kasih kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon serta teman-teman pemateri, vendor-vendor yang berkecimpung juga membantu kita. Kita juga setiap harinya ada pembekalan untuk menuju Mojang Jajaka Jawa Barat. Ya, betul sekali. Dalam masa persiapan menuju Mojang Jajaka Jawa Barat tentunya banyak sekali yang dipersiapkan itu ya, mulai dari mental dan tentunya materi. Iya. Nah, menuju Mocha Jabar juga kita ada beberapa hal yang kita persiapkan, yang kita pelajari lebih dalam, lebih detail, lebih mantap lah pokoknya. Ada dari kelas public speaking-nya, kemudian dari kelas bahasa asing, dari unjuk bisa, kemudian ada dari performance juga. Oke, jadi lengkap gitu ya. Ada juga seninya, ada juga public speakingnya. Gimana Ada cara? hiburannya juga. Iya, ada hiburannya juga. Jadi memang paket komplit nih Nok Kacung ini ya. Jadi mewakili Kabupaten Cirebon dengan segala keunikannya dan juga dengan apa namanya ya, segala yang memang harus ditampilkan gitu ya. Nah, untuk itu sementara nih ya, untuk alurnya nih untuk menjadi Mojang Jajaka Jawa Barat 2023 boleh dijelaskan nggak seperti apa? Boleh.
Jadi sebelum kita menuju Mojang Jajaka Jawa Barat, kita harus terlebih dahulu mengikuti ajang duta pariwisata yang ada di kota dan kabupatennya masing-masing. Nah, nanti sudah terpilih pemenangnya yang nanti pastinya akan dikirim ke Mojang Jajaka Jawa Barat, tentunya menjadi finalis. Oke, jadi sebelum menuju Mojang Jajaka Jawa Barat 2023, Nok Caca dan juga Kacung Widodo tuh telah melewati beberapa tahap ya, yang Iya, memang betul. pasti itu tidak mudah ya untuk mencapai sampai titik ini ya. Betul, Dan akhirnya segala pembekalan juga sudah dilakukan sampai sekarang ya, masih proses ya. Masih. Ya, masih proses. Oke, masih proses pembekalan itu ya. Nah, lalu untuk Mojang Jajaka tahun ini mengangkat tema apa sih? Untuk temanya mengangkat tema futurism, yaitu Futurism. ya pariwisata di masa depan atau masa depan di tangan pariwisata. Oke, seperti itu ya. Karena Iya. memang pariwisata di belakangan ini, beberapa tahun ini setelah COVID tentunya Iya, ya betul. sudah Iya. mulai bangkit kembali dan Betul. sudah mulai banyak bermunculan tempat wisata yang menarik ya. Betul. Terlebih di Jawa Barat tentunya Iya, ya. Nggak hanya di Kabupaten Cirebon, tapi di Jawa Barat ini pasti banyak sekali tempat pariwisata yang cocok untuk Anda. Dan pastinya dengan pengenalan yang lebih jauh, lebih menarik, lebih akan menarik. bisa menambah daya tarik Daya tarik wisatawan wisata. begitu Iya, ya. betul. Oke. Nah, lalu nih untuk tadi yang sudah disebutkan oleh Nok Caca ya kan, tema Mojang Jajaka 2023 itu futurism ya, future tourism ya. Jadi apa sih yang dilakukan kira-kira untuk dari Nok Caca sama Kacung Widodo untuk memajukan pariwisata di masa depan? Ya, tentunya kita sebagai role model Kabupaten Cirebon yang pastinya akan naik tingkat sedikit itu ya di tingkat provinsi. Tentunya kita menyambut baik adanya tema futurism karena sebagai role model khususnya kita harus bisa menyambut baik dan bisa beradaptasi di futurism ini. Kita juga bisa mempersiapkan diri bagaimana caranya kita bisa ada di futurism itu. Oke. Betul, kita juga sudah ada di era 4.0 ya Teh ya. Betul. Yang menggunakan teknologi yang canggih, kita juga bisa menggunakan sosial media untuk mengembangkan dan membantu untuk memajukan pariwisata, sektor ekonomi kreatif, dan budaya yang ada di Jawa Barat. Betul sekali ya, zaman sekarang udah semuanya serba digital, jadi Betul. kita harus melek digital. Begitupun Betul dengan sekali. pengenalan pariwisata Iya. ya bisa Iya, betul. lewat sosial media dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk Nok Caca sama Kacung Widodo nih, kira-kira tempat wisata yang paling menarik di Kabupaten Cirebon ada nggak? Ada. Ada banyak Apa banget nih? pastinya. Banyak banget. Iya. Boleh disebutin yang suka dikunjungi atau yang memang paling menarik lah kira-kira. Iya. Untuk pariwisatanya sendiri ada wisata religi ya Teh di Hmm. Gunung Jati, ada makam Sunan Gunung Jati. Betul. Itu selalu ramai Teh, tidak pernah sepi. Iya, itu Cirebon terkenal dengan itu ya, Iya, makam Sunan betul. Gunung Jati. Untuk peziarah-peziarah luar kota pasti datang ke sini. Iya betul. Kalau dari saya pribadi mungkin karena Cirebon terkenal dengan identik dengan batiknya teh di Jawa Barat, mungkin yang paling favorit dan yang harus dikunjungi wisatawan adalah pusat oleh-oleh nih, ada batik. Ada batik Trusmi dan juga batik Ciwaringin yang bisa teman-teman kunjungi kalau berkunjung di Kabupaten Cirebon. Betul banget, Betul setuju banget ini. Jadi Cirebon tuh lengkap ya tempat wisatanya. Ada wisata religi, Betul. wisata alam ada, terus Ada kuliner juga. kuliner juga kita lengkap banyak ya. ya Nah, makanan itu ya, dia, ada itu dia empal gentong yang bisa dan lain-lain. Yang bisa diunggulkan gitu ya. Betul ya. Jadi bisa unggulan nih dari Kabupaten Cirebon. Nah, untuk di Mojang Jajaka tahun 2023 nanti, apakah setiap peserta perwakilan kota kabupaten itu akan mengenalkan budaya kah atau kuliner atau juga tradisi mungkin? Untuk di Mojang Jakanya itu semua Teh. Kita Semua. bisa pariwisata, ada budaya juga, ekonomi kreatifnya, dan juga semua destinasi dan include itu semuanya. Kita Oke. bisa mempromosikan, kita juga bisa memperkenalkan ke warga Jabar ya Teh. Oke, jadi warga Jawa Barat yang belum tahu di Cirebon ada apa sih? Nah, ini dia perwakilannya ya pemirsa ya dari Nok Kacung Cirebon 2023 ini akan mengenalkan Cirebon lebih jauh lagi. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan juga untuk Mojang Jajaka Jawa Barat tadi ada beberapa tes dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ada unjuk kabisa nih. Kira-kira untuk nanti di Mojang Jajaka Jabar, unjuk kabisa yang akan ditampilkan ya apa dari Nok Caca dan Kacung Widodo? Kita akan menari ya Kang Iya, ya. collab
kolaborasi. Oke. betul. Mengangkat temanya tentunya kebudayaan dari Cirebon juga yang memiliki ciri history khas. history dari History Cirebon dari sendiri. Cirebon juga. Histori dari Cirebon. Jadi akan menampilkan sebuah tarian. Betul, sebuah tarian. sebuah tarian. Apalagi Nok Caca masih jadi mahasiswa Mahasiswa tari. pendidikan Seni seni betul. tari, ya itu jadi udah paling mendalami banget gini ya. Betul. Jadi semoga semua prosesnya berjalan lancar dan hasilnya juga memuaskan gitu ya. Amin. Amin. Nah, tadi ya kita balik lagi ngomongin pariwisata karena memang nggak jauh dari tujuan kita ya untuk memajukan pariwisata Kabupaten Cirebon ya pemirsa ya. Nah ini setelah pandemi COVID-19 dan sekarang kita sudah bangkit pulih kembali ya. Nih apa kaitannya nih COVID-19 dengan ekonomi kreatif dan juga pariwisata? Karena kemarin terpuruk dan sekarang sudah bangkit lagi. Betul Iya. ya. Di waktu COVID-19 itu ya kan ya banyak sekali dampak. Ada para pekerja dirumahkan. Betul. Terus kegiatan belajar mengajar diliburkan. Diliburkan ya. Membuat masyarakat tuh jenuh, bosan. Nah, timbullah ide-ide kreatif yang sekarang banyak nih UMKM. Betul. Jadi mulai bisnis dari rumah. Ya, jadi ternyata pandemi COVID-19 juga punya jalan keluar baru ya, jalan Betul. baru untuk memulai sebuah bisnis bisa dari rumah, bisa memulai usaha dari sosial media, dari Betul, handphone tanpa harus keluar rumah ya. Itu dia pemirsa ya obrolan kita di awal segmen ini di pagi hari. Tentunya kita masih akan mengulik lagi nih ada apa aja nih dari cerita menarik Nok Kacung Kabupaten Cirebon 2023, tapi kita harus jeda karena kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut. Tetaplah di Ngopi Dingin. Ya pemirsa, balik lagi di Ngopi Dingin. Kali ini spesial, saya nggak sendirian, ditemani oleh tamu spesial kita ya dalam tema Noka Goes to Moka Jabar 2023. Nah kita balik lagi pemirsa ngobrol-ngobrol sama Nok Kacung Cirebon 2023. Ada Kacung Widodo dan juga Nok Caca. Dan sekarang juga ada tamu spesial lagi pemirsa ya, ada Pak Kabid kita ya, Bapak Bayu. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Oke, gimana kabarnya nih Pak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Jadi Pak Bayu ini merupakan Kabid Promosi dan ekonomi kreatif pariwisata. Oke, dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon 2023. Jadi Pak Bayu ini mungkin yang menaungi Nok Kacung Kabupaten Cirebon ya? Betul. Betul. Nah, Pak, ini kan persiapan untuk menuju Mojang Jajaka Jawa Barat 2023. Nah, dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sendiri apa sih Pak persiapannya untuk menuju Moka Jabar? Ya, untuk persiapannya sendiri ya, mereka ini sudah dibekali ya dalam sebulan ini dengan materi, ada public speaking, terus kemudian bahasa juga kita ulas kembali. Betul. Gitu, terus performan gitu. Terus kemudian dari bakat mereka, koreo dan sebagainya kita Gali terus ya? terus gitu. Jadi cukup padat juga dalam Betul. sebulan ini gitu. Jadwalnya. Jadwalnya gitu. Satu bulan ini cukup padat untuk pembekalan ke Moka Jabar 2000. Moka Jabar. Bahkan dalam kegiatan kita pun mereka kita libatkan. Dilibatkan ya Kemarin Pak? Di Festival Festival Talun. Talun Ngangeni ya, ya, itu yang terbaru ya. Pengenalan Nok Kacung juga gitu. Terus Betul. Mojang Jajaka seperti apa gitu. Iya betul Pak. Itu penting sekali untuk masyarakat Cirebon nih tahu kalau di Cirebon tuh ada perwakilannya ya, yaitu Betul. Nok Kacung Kabupaten Cirebon. Nah mungkin sebagian orang kan nggak paham, malah bahkan nggak tahu gitu ya. Jadi untuk itu diajak juga ya ke beberapa event yang mau Betul. menyangkut Kabupaten Cirebon. Nah untuk persiapan sudah dilakukan 1 bulan terakhir ya Pak ya. 1 bulan terakhir kurang lebihnya ya. Kurang lebihnya dipadetin itu ya semua bahasa Ya. ada. Betul. Kalau bahasa Betul. itu bahasa Cirebon ikut juga nggak Pak? Bahasa daerah. Ya, Oh, bahasa ada daerah. ada. Jadi daerah bahasa Sunda Bahasa atau Sunda. apa? Bahasa Sunda sama bebasan. Oh bahasa Iya. Sunda sama bebasan. Nah ini dia penting banget nih karena anak muda zaman sekarang ya Pak nggak tahu bebasan Pak. Taunya tuh kayak bahasa Jawa umum ya, Iya. sehari-hari gitu ya. Tapi padahal kan yang lebih lebih halus gitu kan bebasannya. Jadi ini juga mungkin Nok Kacung, Nok Najwa sama Kacung Widodo bisa mengenalkan kembali ya bebasan untuk anak-anak muda. Nah, lalu Pak untuk dari persiapan sudah dilakukan ya. Nah, selain itu mungkin apa sih Pak yang dipersiapkan lagi gitu? Mungkin itu kan tadi pembekalan untuk Nok Kacungnya sendiri. Mungkin dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk menuju
ke Mojang Jajakannya nih, yang paling pentingnya nih apa nih Pak? Kalau untuk yang paling pentingnya sih mungkin ada pada ini ya, ada pada Finalis. teman-teman finalis ya gitu. Iya. Apa sih yang mereka butuhkan gitu? Apakah ini skill ya atau dari segi apa namanya performa atau apa namanya penyampaiannya yang mereka angkat gitu. Nah ini sebetulnya sih kita hanya apa namanya fasilitasi, kita kembalikan kepada finalis. Kepada untuk finalis ya. di Jabar gitu. Jadi Dinas Kebudayaan hanya memfasilitasi, Betul. selebihnya kita kembalikan lagi ke kemampuan para finalis gitu ya. Oke, jadi ada macam-macam ya Pak. Kalau kesenian nih, seni tari apa yang diusung Pak di Moka Jabar 2023 nanti? Seni tari akan dibawakan Oleh kita berdua dan di mentor langsung ada coachnya dari Ciledug. Ada coachnya ya. Iya, betul. apa namanya? Bismillah Dancer. Enggak, apa namanya? Akan Temanya. ditampilkan apa? Barangkali bisa di Iya. Boleh Atau- di-spill nih, boleh Nanti. di-spill. Atau nanti Apa aja, boleh jangan- nanti kejutan ini kayaknya aja. Boleh ya, Ya, boleh tahu. di-spill ya. Kita akan mengangkat sejarah Sunan Gunung Jati dan Ongtin, Putri Ongtin. Oh, Putri Ongtin. Baik ya, Betul. ini menarik juga ya, mewakili Kabupaten Cirebon banget nih ya. Iya, Betul. Sejarah Sunan Gunung Jati dan Putri Ongtin ya. Jadi Pak, persiapannya kan ada pembekalan ya dari mulai public speaking, terus bakat Bahasa. ya, bahasa ya. Nah, itu yang mempunyai andil di situ para mentor ini dari Kabupaten Cirebon juga atau dari mana Pak? dari Kabupaten Cirebon. Dari Kabupaten Cirebon juga ya. Nah, jadi memang pemirsa ya, persiapannya udah mantep banget ya, dimaksimalkan 1 bulan terakhir ini ya Pak. Tujuannya nih Pak, ada Nokacung Kabupaten Cirebon nih apa? Mereka ini para duta wisata daerah ya, kita bentuk gitu. Dari setiap daerah itu dari kalangan mahasiswa, terus kemudian ada pelajar juga. Nah, kita bentuk di apa namanya di pariwisata ini ada duta-duta wisata daerah gitu. Duta-duta wisata Betul, daerah ya. yang akan mempromosikan pariwisata sebetulnya ke depannya gitu, mempromosikan produk-produk ekonomi kreatif kita. Gitu. Betul. Karena Kabupaten Cirebon nggak kalah ya Pak tempat wisatanya sama kota-kota lain. Iya, Betul. betul Sangat banget. banyak. Kalau Sangat banyak. Sangat banyak sekali. bahasa zaman sekarang itu sebagai influencer, Teteh. Influencer ya benar. Influencernya Kabupaten Cirebon. Itu Betul. dia, itu bahasa mudahnya biar gampang gitu ya. Noka tuh apa sih? Nokacung tuh influencernya Kabupaten Cirebon, ya itu dia pemirsa ya. Jadi punya andil sangat besar ya Nokacung nih untuk mengembangkan pariwisata Kabupaten Cirebon 2023 ini ya. Nah, Pak, di Kabupaten Cirebon kan memang banyak ya tempat pariwisatanya yang sebetulnya juga bagus-bagus dan bisa kita banggakan ya. Betul. Nah, yang unggulannya nih ada nggak Pak? Kalau yang unggulannya untuk Kabupaten Cirebon ya, karena memang sudah taraf tingkat nasional, ya memang untuk wisata budaya, pilgrim, religi, Religi. itu di Makam Sunan Gunung Jati yang memang sudah tingkat nasional. Tingkat ya. nasional, ya hampir sebagian semua orang tahu ya. Tahu. Ya apalagi untuk yang biasa ziarah gitu ya pasti Betul. mampir gitu ya. Udah punya nama tersendiri nih kalau kita udah nyebut Makam Sunan Gunung Jati, oh pasti, pasti Cirebon, Cirebon. gitu ya, Betul. pasti Cirebon ya Pak. Nah dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata nih Pak, harapannya apa nih kepada Nokacung Kabupaten Cirebon? Harapannya untuk Kacung Widodo dan Nok Najwa ini semoga sih bisa apa namanya bisa mengangkat Kabupaten Cirebon ini di ajang Mojang dan Jajaka untuk perwakilan dari Kabupaten Cirebon di Jawa Barat. Harapannya jadi kemudian hari bisa mempromosikan pariwisata kita, Iya. produk ekonomi kreatif kita di tingkat Jawa Barat nih, Betul. supaya lebih apa namanya supaya lebih dikenal lagi, Dikenal supaya lagi. lebih apa ya jadi menambah kunjungan wisatawan kita. Menambah juga kunjungan wisata ya. Jadi semakin terkenalnya Kabupaten Cirebon juga semua ikut naik juga ya Pak. Pariwisata, kuliner, ya, Kuliner, budaya ya. Semua tradisi bisa mengangkat Kabupaten Cirebon lebih dikenal oleh masyarakat luas ya. Nah kalau progresnya nih Pak untuk Mojang Jajaka Jabar nih sampai sekarang berapa nih Pak? Atau seperti apa?
Progresnya ya ini sudah tanggal 1 Agustus ini sudah harus diberangkatkan. Oh, Jadi, sudah harus diberangkatkan ya. ya sudah harus berapa persen lagi gitu kan untuk menuju Jawa Barat gitu. Oke, jadi ini dibilang udah hampir apa namanya 90%. 90% harus 90%. sudah siap ya untuk Betul. menuju Mojang Jajaka Jawa Jawa Barat ya. Karena 1 Agustus ya pemirsa ya udah bentar lagi, berapa hari, 5 hari lagi ya kurang lebih ya. Sudah harus berangkat gitu ya Pak ya. Nah itu untuk pemberangkatan ke Mojang Jajaka Jawa Barat dari dinas selalu apa namanya menaungi itu ya pastinya. Kita dampingin. Selalu didampingi ya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon. Lalu Pak, untuk karena sudah dekat nih 1 Agustus, nah sudah ada technical meeting kah atau yang seperti itu untuk Mojang Jajaka Jawa Barat ini? Technical meeting sudah dilakukan di awal. Sudah dilakukan di awal. Untuk persyaratan dan Penilaian persiapan mereka juga. itu untuk menjadi penilaian di sana. Iya betul. Oke, jadi enggak apa namanya di sana juga sudah ada penilaiannya tersendiri ya Pak ya. Nah, kita flashback deh Pak ya sebelum ke Mojang Jajaka Jawa Barat tahun 2023 ini. Nah, untuk menjadi nok kacung nih Pak, kriterianya atau syaratnya seperti apa? Mungkin masyarakat di rumah ya, para warga Cirebon di rumah ini pengen nih anak-anaknya juga jadi nok kacung berikutnya Ya. gitu. Ya untuk kriterianya sendiri sih sebetulnya yang utama ya kalau memang teman-teman ini berminat untuk menjadi duta pariwisata daerah ya, yang pasti warga Kabupaten Cirebon sendiri. Betul. Terus kemudian memang ada beberapa persyaratan ya dari dari pendidikan, terus Tinggi badan. tinggi badan, ya gitu, ukuran kita nilai gitu. Terus kemudian kemampuan itu sendiri dari dari kemampuan budayanya, dari kemampuan pariwisatanya gitu. Pengetahuannya ya gitu ya. Bahasa yang dipakai itu apa? Betul, gitu. iya. Kita kan ada 2 bahasa nih di Kabupaten Cirebon. Ada bahasa Sunda Dan juga bahasa Cirebon sendiri itu ya. Oke, jadi ada banyak lah, ada beberapa penilaian ya. Beberapa penilaian, Iya. beberapa aspek itu ya. Jadi ya. pemirsa nih kalau punya mungkin ya para orang tua nih yang lagi nonton sekarang, oh iya anak saya pengen gitu ya selanjutnya, boleh dibekali dari sekarang ya bahasanya, terus pengetahuan budayanya, pariwisatanya dan juga mungkin tinggi badan dan lain sebagainya ya Pak untuk fisik karena memang sangat mendukung juga ya Pak ya, sangat mendukung. Nah itu dia tadi pemirsa ya obrolan menarik kita seputar Noka Goes to Moka Jabar 2023. Tapi pastinya kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, Ngopi Dingin balik lagi nemenin pemirsa nih. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, saya ucapkan selamat bergabung di Ngopi Dingin ya. Siapin kopinya, siapin minumannya karena kami akan hadirkan tayangan dan juga obrolan yang menarik. Karena Ngopi Dingin kali ini pemirsa sangat spesial dengan tema Noka Cirebon Goes to Moka Jabar 2023. Jadi kita juga di sini di studio ya sudah ada tamu spesial ya. Selain ada Nok Kacungnya, ada Nok Caca dan juga Kacung Widodo. Kali ini kita juga sudah kedatangan Pak Bayu Munggaran ya, selaku mentor public speaking dari Nok Kacung Cirebon 2023. Nah, jadi kita tanya-tanya ya seputar pembekalan mengenai public speaking yang akan Nok Kacung ini iya menjadi bekal untuk menuju Mojang Jajaka Jabar 2023. Langsung aja kita tanya ini, Bapak selamat pagi. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah sehat ya Pak. Langsung aja nih karena udah penasaran banget nih. Boleh. Selaku mentor public speaking untuk Nok Kacung Cirebon ya, gimana sih Pak persiapannya, pembekalannya tuh? Ya, jadi untuk public speaking di Nok Kacung Kabupaten Cirebon menuju Grand Final Moka Jabar 2023 itu memang sangat diperlukan. Kenapa? Karena mereka ini kan yang tadi sudah dibilang ya di segmen sebelumnya bahwa teman-teman yang maju ke Moka Jabar ini adalah influencer bagi daerahnya. Betul. Nah, inilah yang membuat komunikasi menjadi hal paling mendasar, hal paling penting. Supaya apa? Supaya mereka bisa membawa misi, mengkomunikasikan apa sih yang harus dikenalkan ke masyarakat lebih luas lagi di Jawa Barat, khususnya di Indonesia. Iya. Seperti itu.
Nah, untuk pembekalannya sendiri, kita kemarin sudah beberapa kali melakukan pendampingan, dan teman-teman ini sudah kita latih semua dasar-dasar public speaking, termasuk mulai dari intonasi, untuk speed, volumenya juga, artikulasi, dan khususnya juga vocabulary, untuk pemilihan kata ketika mereka sedang menyampaikan atau delivering the message, seperti itu. Oke, jadi itu dia ya, fokusnya ada dari intonasi, ada dari speed juga ya, ada dari pemilihan kata ya untuk disampaikan biar nggak belibet mungkin ya, atau tidak pengulangan kata yang berkali-kali bikin ya repetition. Repetition itu kan kadang nggak nyampe jadinya ya, pusing gitu dengernya ya Pak ya. Nah kalau boleh tahu Pak, ini mengenai itu tadi ya, ada speed, ada intonasi. Nah yang bagus tuh seperti apa sih Pak? Yang bagus itu sebenarnya public speaking adalah yang natural, ya, yang natural, tapi memang tidak mengurangi norma dan etika yang berlaku. Jadi tidak berlebihan, tetap natural, tapi juga tidak dibuat-buat. Gitu. Dan selain teknik-teknik verbal yang tadi disebutkan, itu juga kita membekali gestur. Gestur ya. Ya, mungkin kalau teman-teman ya, pemirsanya RCTV pernah lihat, teman-teman di duta-duta pariwisata itu pasti akan punya gestur body yang berbeda, gitu. Mulai dari gestur tangannya, mulai dari eye contact-nya, mulai dari smiling face-nya. Nah ini yang harus diperhatikan ketika sedang tampil di depan masyarakat. Karena apa yang pernah dibilang oleh banyak orang ya, bahwa first impression itu menentukan segalanya. Nah betul. Iya betul. Pertama kali berdiri muncul di depan, memberikan senyum yang sincere ya, yang tulus, itu langsung akan memikat hati audiensnya, seperti itu. Langsung terikat dengan senyuman gitu ya. Jadi senyum itu penting, tapi juga nggak dibuat-buat ya Pak ya. Iya, jangan dong. Jangan dong. Iya, jadi harus natural, kita bener-bener ini ya, senyum ya di. Betul, sincere smile. Iya. Nah, itu dia, karena yang dibuat-buat juga nggak bagus nantinya ya Pak ya. Nah, selama ini nih ya sudah pembekalan kurang lebih 1 bulan ya Pak? Lebih malah. Lebih dari 1 bulan ya. Nah, selama pembekalan ini apakah progresnya sudah bagus sampai saat ini? Kalau progres sudah bagus, alhamdulillah ya, progresnya sudah cukup baik. Teman-teman ini juga mengikuti perkembangannya. Yang saya lihat malah mereka ini sangat mau belajar untuk membekali diri. Karena ketika mereka nanti sudah terpilih, mereka ini memang ya sudah harus siap tampil. Jadi tidak hanya mempersiapkan diri untuk grand final, tapi memang mempersiapkan diri untuk tampil selanjutnya. Betul, itu. Mengemban misi Kabupaten Cirebon. Karena itu jangkanya justru yang lebih panjang ya Pak ya, daripada grand final Moka Jabar ini ya. Betul. Dan walaupun namanya kompetisi ya, kita kan berikhtiar untuk mencapai sebuah kemenangan. Akan tetapi saya berpesan dari awal, mempelajari kemampuan public speaking itu tidak hanya untuk menghadapi grand final, tapi ini akan terpakai sampai kapanpun. Betul, iya. Jadi ilmu ini dipakai sampai kapanpun ya. Nok Caca sama Kacung Widodo. Nah, sementara nih dari Nok Kacung Kabupaten Cirebon sendiri setelah mendapat pembekalan seputar public speaking nih khususnya, gimana nih perasaannya? Atau mungkin ada yang berbeda untuk tampil di depan umum nih ketika berbicara? Ya, tentu saja pasti ada perbedaan Teh antara sebelum belajar sama setelah belajar public speaking. Mulai dari cara kita ketika berinteraksi di depan publik, apalagi menyampaikan pendapat, itu ada tata keramanya, ada etikanya, ada ilmunya juga yang bisa kita terapkan. Tentu senang juga yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu. Gitu. Jadi memang kalau berbicara itu nada juga penting banget ya Pak Bayu ya. Nada penting, kontak mata, intonasi penting. Kadang kita bisa berubah makna karena intonasi yang kurang tepat begitu ya Pak. Tujuan kita ngomongnya apa, yang diterima apa gitu ya. Jadi intonasi. Nah, seputar intonasi dan juga nada ini pembelajarannya itu seperti apa sih Pak? Apakah terus-terusan mencoba berbicara atau mungkin seperti apa gitu? Untuk mempelajari intonasi itu sebenarnya kita ini kan setiap hari sudah belajar untuk berbicara ya. Hanya saja kita tidak pernah fokus untuk menyesuaikan atau beradaptasi dengan kondisi yang sedang kita hadapi. Nah, contoh ketika kita sedang berhadapan dengan audiens yang formal atau audiens yang semi formal atau non formal. Nah, ini kan kita harus menyesuaikan intonasinya seperti apa.
Iya. gitu. Nah, mempelajari intonasi ini sebenarnya tidak sulit. Hanya orang ini kadang banyak yang mengecilkan. Iya. Nah, salah satu caranya untuk mempelajari intonasi itu adalah dengan banyak-banyak membaca, Mm-mm. ya, apapun, paragraf apapun, banyak-banyak membaca, itu dengan mencoba menaik turunkan nadanya. Oh iya. Jadi memainkan dinamika intonasi nada ketika sedang berbicara. Berbicara gitu ya. Nah, dan yang paling penting lagi banyak yang orang kurang paham adalah ketika menggunakan intonasi tinggi itu sebenarnya adalah sebuah pesan kepada audiens yang tidak disadari bahwa di dalam kata atau kalimat itu sedang ada penekanan Penekanan ya. atau sedang ada perhatian ekstra dari pembicara kepada audiens bahwa saya menekankan kata ini loh, Mm-mm. gitu. Iya, iya. Kadang kita juga nggak sadar, tapi secara nggak sadar itu juga, oh iya, lebih langsung ketangkep gitu ya Pak, karena Betul. penekanan yang dilakukan itu ya. Jadi Betul. mungkin ya itu juga yang pastinya diperlukan, karena di ajang Moka Jawa Barat, ya ini ya, mewakili Kabupaten Cirebon untuk lebih dikenal luas lagi oleh masyarakat Indonesia ya Pak ya. Nah selain tadi intonasi, gaya bicara, tata bahasa atau tata kelola kalimat gitu ya, mimik muka juga ya Pak ya, dan Pasti. juga gestur tubuh. Apakah sangat berpengaruh itu Pak Bayu? Sangat Sangat. berpengaruh sekali karena gestur tubuh ini kan yang secara visual ya. Ya, Karena menurut studi manusia itu akan lebih peka terhadap visual betul ya. dibanding audio. Mm-mm. Nah, makanya orang banyak yang kadang salah kaprah. Dia mempelajari public speaking tapi lupa bahwa teknik komunikasi nonverbalnya juga sangat penting. Iya. Malah ketika kita pertama tampil di depan umum, kita berdiri, kita melakukan power pose, yang pertama kali orang lihat itu adalah eye contact, facial expression sama smiling face. Iya. Gitu. Nah, ini yang akan mengkomunikasikan kepada audiens, ya. Audiens akan langsung segera menangkap, oh, ini orangnya ramah. Oh, ini orangnya intelek. Oh, ini orangnya bisa saya andalkan. Nah, itu yang membuat teknik komunikasi nonverbal ini menjadi sangat penting. Menjadi sangat penting. Jadi itu Gitu. lagi ya, kesan pertama yang akan kita tampilkan tuh pengennya seperti apa gitu ya Pak ya. betul. Kita juga yang bisa ngasih kesan pertama itu dengan baik gitu ya ke pemirsa atau juga ke Betul. masyarakat luas. Nah, untuk Kacung Widodo sama Nok Caca nih, hal baru apa sih yang diterima setelah pembelajaran atau dari pembekalan public speaking ini? Dari siapa? Silakan. Kalau dari saya pribadi, hal baru tentunya ada ternyata seperti yang Mas Boy jelaskan di kelas bahwa teknik public speaking itu adalah seni, berbicara itu seni. Betul. Karena berbicara merupakan perpaduan antara teknik verbal dan non-verbal. Di bagaimana kita bisa mengkombinasinya sehingga ketika kita tampil di publik, berbicara di depan publik, kita bisa menyampaikan isi pesan dan juga menarik perhatian audiens kepada kita begitu. Oke, baik sekali. Lalu Nok Caca barangkali ada? Ada teknik-teknik yang baru dipelajari juga, teknik perkenalan yang tadi saya di segmen awal Oh, itu ya? saya menggunakan teknik yang diajarkan oleh Mas Bayu Bayu. langsung diterapkan gini. Betul. Oke, jadi itu dia langsung diterapkan ya, langsung ngetahu ya ternyata oh gini. Bicara tidak sekedar bicara ya Pak, ada tekniknya. Betul. Karena untuk mendapat perhatian, kesan pertama dan juga untuk tertangkaplah makna yang apa kita bicarakan. Betul. Nah Pak, biasanya kalau di kompetisi atau berbicara di depan umum di banyak orang, pastikan pastikan grogi nih ya. Iya. Itu pasti kayaknya nggak ketinggalan Masih gitu ya, ada ya, walaupun masih sering ada. apa kita ngomong di depan umum. Nah, caranya atau tips untuk mengatasi untuk tidak grogi dan suaranya nggak bergetar nih Pak, gimana? Ya, jadi ini satu hal yang saya juga pengen menyampaikan ya. Jadi grogi itu tidak bisa dihilangkan teman-teman. Grogi itu hanya bisa dikontrol Iya. atau dikuasai. Nah, untuk menguasai rasa grogi ya atau gemetar lah itu kan efeknya. Nah, yang paling penting itu sebenarnya adalah sebuah persiapan. Nah, persiapan seperti apa? Kadang orang hanya dibilang ya udah persiapkan materinya, persiapkan mentalnya. Persiapkan mental kan salah satunya adalah memupuk rasa percaya diri. Betul. Nah, cuma banyak juga orang yang bagaimana saya memupuk rasa percaya diri kalau kitanya juga tidak siap, gitu. Jadi persiapan yang dibutuhkan itu adalah persiapan memang selalu setiap hari kita tanamkan dalam diri, gitu.
Nah, salah satunya ketika kita bangun di pagi hari, kita langsung memberikan mindset positif terhadap diri sendiri. Bahwa saya hari ini sudah membekali diri saya dengan baik, saya akan mencapai sesuatu. Selalu seperti itu. Nah, itu juga dilakukan ketika sedang naik ke atas panggung atau tampil di depan audiens ya. Jadi ketika tampil di depan audiens, grogi itu pasti datang, wajar gitu. Iya. Tapi ketika tampil di depan, kita harus langsung men-switch ya, merubah pola pikir kita bahwa kalau kita sudah diberikan kesempatan tampil di depan, berarti memang kita orangnya yang seharusnya memang sudah layak tampil di depan. Di depan ya. Jadi jangan lagi merasa grogi, jangan lagi merasa bergemetar gitu ya, jangan lagi merasa tidak yakin. Karena kenapa? Kita tampil di depan itu kan dipilih sama orang, Betul. ya. Nah, ya sudah, orang sudah percaya dipercayakan, sama iya. kita. Sudah betul. Kenapa kita nggak percaya sama diri Sama kita diri sendiri? Sebenarnya yang membuat kita jadi grogi itu adalah diri sendiri. Betul sih. Karena banyak takutnya. Banyak takutnya. Betul. benar. Kalau kata anak muda generasi sekarang itu overthinking. Overthinking, ya itu dia kebiasaan kita ya. Betul. Jadi lebih banyak takut pada hal yang belum terjadi. Betul. gitu. Ya padahal kalau sudah dilakukan ternyata oh bisa ya, bisa Ya, dilalui. Betul. Salah satunya mungkin ketika tampil di depan merasa grogi itu karena aduh saya takut salah. Mm-mm. Padahal kan salah itu adalah sebuah hal yang wajar gitu. Pembelajaran juga ya. setelah Pembelajaran. salah. Mm-mm. Bahkan seorang pejabat negara saja pasti pernah melakukan kesalahan. Pasti. Yang menjadi pelajaran itu adalah ketika melakukan kesalahan, bagaimana kita langsung mengontrol, menguasai diri untuk kembali back on the track, Iya. menyampaikan message yang perlu kita delivery Ya, seperti itu. kembali fokus gitu ya. Jadi juga melatih Betul. fokus juga. Nah, itu dia ya pemirsa ya. Tips-tips public speaking yang kita dapatkan ya langsung dari mentornya dari Pak Bayu Munggaran ya. Nah, itu dia persiapannya juga lengkap ya dari mulai kesenian, tradisi, budaya dan juga bahasa. Ini dibekali untuk Nokacung Goes to Moka Jabar 2023. Nah, pemirsa kami akan segera kembali dengan obrolan menarik lainnya usai jeda pariwara berikut, tetaplah di Ngopi Dingin. Ngopi Dingin pemirsa kembali untuk Anda, kali ini spesial dengan tema Noka Cirebon Goes to Moka Jabar 2023. Kita lanjutin lagi obrolan menarik kita. Jadi bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, jangan skip, jangan ganti channel karena ini khususnya untuk masyarakat Cirebon dan sekitarnya ini merupakan kebanggaan kita ya, karena Kabupaten Cirebon ini akan dikenal lebih luas lagi oleh diwakili oleh Nokacung Kabupaten Cirebon atau influencer Kabupaten Cirebon ini ya. Di sini sudah ada Kacung Widodo dan juga Nok Caca, dan kali ini ditemani juga oleh mentor fashion designer mereka. Siapa lagi kalau bukan siapa ya? Ini dia Mas Akil Nafizui. Pagi Mas Akil. Pagi-pagi. Pagi-pagi happy ya. Gimana kabarnya Mas? Kabarnya selalu baik, Pak. Alhamdulillah ya. Jadi ini selaku mentor fashion designer dari Nokacung Kabupaten Cirebon. Betul. Ya, dari Nok Caca dan juga Kacung Widodo. Ya. Sampai saat ini apa nih yang dipersiapkan dari khususnya dari baju atau pakaian yang digunakan? Sebetulnya memang banyak sekali yang harus dipersiapkan untuk menjadi duta wisata yang sangat baik, ya kan? Jadi karena memang kita sudah kenal sebelumnya, jadi pendekatannya memang lebih cepat gitu. Jadi fast track kita pakainya ya kan gitu. Kemudian kita di sini mempelajari busana pakem itu sendiri. Kemudian ada busana pakem Noka dan ada busana pakem Moka, itu kan berbeda gitu kan. Nah, seperti yang dipakai saat ini Caca dan Kacung Widodo ini adalah busana pakem Nok dan Kacung Kabupaten Cirebon yang sudah dimodulkan di tahun 2021. Jadi memang kita sudah memodulkan ini dan membuat buku tentang busana spesial untuk Nok dan Kacung Kabupaten Cirebon. Nah, boleh berdiri? Silakan ya. Nah, busana yang dipakai ini adalah busana versi klasik. Versi klasik yang diperuntukkan untuk pemilihan pasang diri Nok dan Kacung Kabupaten Cirebon. Ya, enggak? Nah, untuk warnanya di sini yaitu menggunakan warna-warna klasik. Dan kain yang dipakai itu adalah batik tulis yang versi klasik. Jadi kalau versi klasik dari Cirebon itu adalah berlatar belakang atau berdasar warna putih dan hitam.
cuma 2 itu ya kan gitu. Dengan sebutan babar emas itu berarti ininya tuh polanya tuh menggunakan nuansa emas seperti itu. Dan di sini dihias oleh bordir dan bordirnya juga kalau bisa lebih detail di sini juga ada motif megamendung perwakilannya dan dirangkai dengan bunga melati. Nah, kemudian untuk kacung widodonya di sini, kacung widodo juga menggunakan ada pasung yang menandakan gunung. Jadi kita punya cita-cita setinggi gunung. Setinggi gunung, iya. Iya, setinggi gunung, dan ada benggol koin itu melambangkan kita harus kaya ya. Kita harus kaya dan pokoknya kemakmuran seperti itu. Dan ikat yang dipakai adalah ikat kacung. Ikat kacung. Jadi ini dia ya baju pakem Noka ya, Noka Kabupaten Cirebon. Silahkan boleh duduk kembali. Nah, itu karena di Kabupaten Cirebon ini kan termasuk juga punya baju khas ya, atau ini batik gitu ya yang sangat menonjol. Nah, ini tadi punya makna-makna tersendiri ya Mas Akil ya? Iya dong. Dari baju yang digunakan. Nah, selain baju pakem ini, apakah baju lain yang memang banyak. Iya. Nah, untuk nok kacung ini kan biasa mewakili Kabupaten Cirebon untuk event-event tertentu. Nah, itu pakaian yang digunakan apakah tradisional atau seperti apa? Ya. Jadi memang beberapa event itu akan menyesuaikan busana kebesaran yang akan kita pakai. Jadi kita punya busana yang satu yaitu versi klasik, kemudian pesisir, kemudian peradaban modern yang terakhir. Memang peruntukannya itu beda-beda, Mbak. Ketika yang pesisir itu kita dipakai untuk acara-acara adat, ya. Jadi mereka menghadiri adat. Adat Kabupaten Cirebon itu kan banyak sekali. Jadi mereka pakai model pesisiran. Nah, untuk acara-acara pentas seni yang lebih mudah, mereka yang membutuhkan atraktif, lebih banyak kegiatannya ya ada sendiri. Nah, disebutnya peradaban modern. Jadi peradaban modern itu warna suka-suka, kemudian menggunakan ikat kepalanya juga suka-suka, menyesuaikan banget dengan tren yang sedang berlaku di tahun itu. Jadi umpamanya nanti nih kita di 2025 kita diminta untuk tampil. Nah, itu ikatnya akan menyesuaikan sesuai dengan berubah itu. Kembali ya. Peradaban modern. Nah, itu yang paling sering banget kita pakai karena ya sesuai dengan kepribadian mereka, kebutuhan mereka, dan citra ya, itu dia kan menyesuaikan zaman juga biar nggak ketinggalan ini ya, tren gitu ya dari. Jadi walaupun ini tampilannya adalah duta wisata tapi tetap harus ikut tren. Tetap ikut tren ya biar nggak ketinggalan, biar tetap bisa enak juga nih dilihat gitu ya. Nah, untuk kan baju khas atau baju tradisional Kabupaten Cirebon ini yang sudah disampaikan banyak ya, ada klasik, ada pesisir, dan juga peradaban modern. Apakah dirancang khusus untuk nok kacung Kabupaten Cirebon dari beberapa pakaian itu? Absolutely yes. Ya. Jadi memang ya. Ini adalah kita bisa flashback. Jadi kehadiran saya di sini 8 tahun yang lalu, ketika diminta untuk mendadani duta wisata Kabupaten Cirebon itu, terbersit di dalam pikiran saya tuh sebuah modul yang harus kita pakemkan gitu. Karena perlunya modul ini ya supaya tertata gitu kan. Jadi mereka bisa berdandan sendiri. Ini tuh Mbak, mereka tuh berdandan sendiri. Ini betul. Tampilan cantik sama Nggak ganteng bohong kayak sama gini, sekali. serius. Benar. Jadi mereka tuh saling bantu gitu untuk mendandan seperti ini. Jadi ya tapi tetap masih diawasi sama kita. Tapi ini aslinya seperti ini. Tadi nih Caca, kita datang jam 5 ya untuk make up dan lain sebagainya. Terus saling membantu. Dan itu dandan sendiri. Nah, disitulah duta wisata gitu loh. Jadi saya sebagai fashion stylist atau mua dan lain sebagainya hanya backup sebagai official bayangan ya kalau kita bilang gitu. Tapi mereka tuh bisa dandan seperti ini. Dan mereka tuh sudah tahu banget pakem-pakemnya. Dan memang itulah hadirnya saya, hadirnya modul untuk Kabupaten Cirebon. Jadi setelah beberapa rangkaian yang sudah dilewati ya, akhirnya bisa mandiri ya dari dandan, dari menggunakan harus mandiri. Iya, maka dari itu. Jadi Mas Akil dan juga teman-teman di belakang layar hanya mendampingi dari jauh ya, atau memeriksa udah cocok belum nih, udah pas belum nih ya kan. Setelah sudah siap. Nah, untuk dari Kacung Widodo dan juga Nok Caca nih, setelah mendapatkan bekal nih dari Mas Akil seputar fashion designer dan lain sebagainya, apa yang sudah diterapkan dan apa yang dirasakan saat ini?
Kalau hasil yang didapat dari proses kelas dengan Mas Akil tentunya banyak banget ya Teteh. Karena kita akan mengikuti perlombaan pemilihan di tingkat Jawa Barat. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, walaupun kita cowok sekalipun kita harus belajar make up. Betul. Karena di sana seperti yang dijelaskan Mas Akil, kita harus bisa touch up sendiri, Touch up dandan sendiri sendiri. tanpa bantuan dari MUA daerah kayak gitu sih, itu Betul, pentingnya. Jadi belajar grooming diri sendiri. Ya, Betul. oke. Dari Nok Caca? Ya, karena kita juga memiliki karakter beauty ya Teh. Beauty itu nggak hanya dari luar, dari dalam juga bisa. Kita juga diajarkan oleh Mas Akil sendiri teknik-teknik yang betul seperti apa, makna-makna yang kita pakai itu seperti apa. Makna-maknanya. Jadi nggak hanya pakai tapi tahu ya makna-makna yang kita gunakan nih, baju-baju Betul. pakem, Ya. terus baju tradisional Cirebon nih seperti apa, punya makna tersendiri ya. Nah, untuk Mas Akil nih, harapannya nih setelah mementori atau juga di balik layarnya pakaian-pakaian cantik Nok Kacung Kabupaten Cirebon, harapannya apa? Harapannya pasti yang namanya platform itu harus tinggi. Iya, harus. Entah itu nanti kita tergapai atau enggak, itu adalah bonus menurut Betul saya ya sekali. gitu. Kita harus positif thinking. Jadi ya saya selalu memberikan ke anak-anak motivasi bahwa menjadi yang terbaik ya kan. Menjadi yang terbaik itu nggak mesti menang, tapi yang terbaik. Jadi terbaik menurut versi Masing-masing. masing-masing ya kan gitu. Tapi saya yakin sekali gitu loh. Ya kayak tadi platform itu tinggi. Saya yakin sekali harus ada di jajaran ya kan gitu. Ya tapi gimana hasilnya nanti itu semua adalah bonus dan kita happy ya, kita ngejalaninnya harus happy. Iya, Ya, itu enjoy. sebenarnya gitu. biar Nok Kacung juga bisa tampil maksimal ya tanpa ada Betul. beban. Tapi yang penting sudah dibekali dengan semaksimal mungkin begitu Semaksimal ya. mungkin banget. Hanya di Sama- Kabupaten Cirebon. Hanya di Di Kabupaten Kabupaten Cirebon gitu ya. Harapannya untuk apa ya, desain Nok Kacung selanjutnya nih, baju-baju pakemnya ada nggak? Untuk modul sendiri kita per 5 tahun akan berganti. Nanti kita lihat nanti Mbak. Tentunya pasti akan ada perkembangan sesuai Oke. dengan tahun yang berikutnya ya. Oke, nah itu dia. Jadi rahasia dulu ya modul-modul selanjutnya 5 tahun yang akan datang gitu ya. Seperti apa nih baju pakem Nok Kacung Kabupaten Cirebon selanjutnya aja. Jadi pemirsa, untuk itu ya, kita sebagai warga Kabupaten Cirebon yang baik ya, yang bangga akan Kabupaten Cirebon, kita juga harus mendukung tentunya kelangsungan Nok Kacung Goes to Moka Jabar 2023. Kita support terus ya. Mungkin kita bisa juga follow akun Boleh. Instagram dan juga sosial media lainnya biar tahu perkembangannya seperti apa. Itu dia pemirsa obrolan kita di pagi hari ini. Sayang sekali kita harus akhiri ya perbincangan kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Kacung Kembali, Widodo, Teteh. Nok Caca, Kembali dan juga kasih. Mas Akil, dan juga teman-teman yang sudah hadir di sini, yang sudah menjelaskan seperti apa Nok Kacung Kabupaten Cirebon dan juga mewakili dan juga di balik layarnya kesuksesan Noka Goes to Moka Jabar 2023. Untuk itu saya Lulu Jana harus pamit undur diri. Terima kasih pemirsa untuk Anda yang telah bergabung bersama kami. Kita jumpa lagi besok jam 8 sampai jam 9 pagi. Tetap jaga kesehatan dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.